Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Kurata Lareba. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu WOG atau yang lebih dikenal dengan nama Wall of Government. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intragensi yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi mengapa kita harus menggunakan konsep WOG atau Wall of Government? Karena terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG ini menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seperti faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dari tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam level-level tertentu. Prakteknya diantara lain adalah 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Dan 4. Koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terakhir adalah tentang praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua adalah pelayanan di bagian jasa. Yang ketiga adalah pelayanan di bagian barang. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Baiklah, demikian yang dapat saya paparkan mengenai WOG atau Wall of Government. Semoga menjadi penambahan ilmu dan wawasan bagi diri saya sendiri dan para penonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.